Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Putri, NPM 2021030373. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi Islam di masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul atau utusan Allah. Rasulullah SAW diberi amanah untuk mengemban dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia sehingga umat Islam hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam rangka itu, Rasulullah SAW menerapkan sejumlah kebijakan yang dipandu oleh Al-Quran menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan politik atau siyasah, hukum atau fikih, ekonomi atau muamalah, dan yang terakhir adalah etika pergaulan atau akhlak. Dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut berpedoman pada Al-Quran, terkadang beliau juga mengadakan musyawarah untuk para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Yang kedua yaitu perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah pada tahun 551 sebelum Hijriah sampai 13 Hijriah atau 537 Masehi sampai 634 Masehi. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wirausaha yang mandiri. Selain seorang yang bertakwa, sejak menjadi khalifah, kebutuhan kehidupan Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal atas persetujuan para sahabat seperti Umar radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai penjaga amanah Baitul Mal. Atas persetujuan para sahabatnya tersebut, beliau diperbolehkan mengambil 2,5 atau 2/3/4 dirham untuk membiayai keperluan atau tunjangan keluarganya. Namun demikian, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu akan meninggal dunia, beliau berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengembalikan seluruh uang tunjangan yang telah dikeluarkan dari Baitul Mal untuk keperluan keluarganya. Beliau hanya meninggalkan seekor unta betina untuk diambil susunya. Dari kisah ini, Abu Bakar mengajarkan bagaimana seorang pemimpin sangat amanah terhadap umatnya. Beliau tidak sedikit pun mengambil harta atau benda Baitul Mal, meskipun 2,5 atau 3/4 dirham boleh menjadi haknya. Hal ini menandakan manajemen takwa telah tertanam pada dirinya. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjabat selama 40 sebelum Masehi sampai 23 Hijriah atau 584 Masehi sampai 644 Masehi. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu, hukum perdagangan yang bersifat operasional mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Pada dasarnya, hukum-hukum yang bersifat prinsip pada zaman Rasulullah SAW telah sempurna, atau transaksi al-musyawarokah, di al-mudorobah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pemerintahan Utsman bin Affan yang memerintah pada tahun 47 sebelum Masehi sampai 35 Hijriah atau 577 Masehi sampai 656 Masehi. Pada masa kekhalifahannya, dari segi perekonomian muamalah, beliau tidak banyak merumuskan kebijakan operasional. Beliau lebih banyak melanjutkan kebijakan Khalifah Umar tentang pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keperluan dakwah Islamiyah. Yang kelima yaitu Imam Al-Marwardi yang menjabat selama 972 Masehi sampai 1058 Masehi. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih yang banyak menulis kitab, yang diantaranya kitab Al-Ahkamus Sultaniyah yang banyak membahas masalah kewajiban pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah negara dan rakyat, kewajiban negara dalam mengawasi pasar, dan lain-lain. Yang keenam yaitu Imam Al-Ghazali yang memerintah pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi
yaitu Al-Ghazali. Selain dikenal sebagai ulama sufi, juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang, termasuk diantaranya fikih muamalah. Beliau lahir pada tahun 1058 di kota kecil Khorasan bernama Laos karena ayahnya penjual benang. Ia diberi nama panggilan Al-Ghazali yang dalam bahasa Arab berarti pembuat benang. Ketiga yaitu pemikiran ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam sesudah masa Khulafaur Rasyidin, pembahasannya terutama dilakukan oleh para ahli fikih yang memperhatikan masalah ekonomi atau muamalah. Ahli fikih muamalah tersebut antara lain yang pertama Zaid bin Ali, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Abu Hanifah, yang keempat Imam Abu Yusuf, yang kelima yaitu Imam Al-Mawardi, yang keenam Imam Al-Ghazali, yang ketujuh Ibnu Taimiyah, dan yang kedelapan Ibnu Khaldun. Ketiga yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Para ahli ekonomi Islam kontemporer banyak menganalisis teori-teori ekonomi konvensional yang banyak diterapkan di negara Eropa, yang ternyata banyak memiliki kelemahan, sedangkan Zarga pembahasan dengan membagi topik-topik kajian menjadi 3 kelompok tema, yaitu yang pertama, pendampingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme, dan yang kedua yaitu kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional baik dalam tataran filosofis maupun praktikal. Yang ketiga yaitu pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri baik secara mikro maupun makro. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.